Kembali lagi di podcast Anesthesia Intelligent, sponsor by Balindestesia Channel. Jadi perkenalkan, saya Charles, seorang residen di tingkat akhir. Hari ini di episode kali ini kita akan membawakan suatu topik mengenai burnout in residency life. Ya, pada kali ini kita kedatangan dua narasumber yang cukup terkenal di bidangnya. Yang pertama adalah seorang dokter anestesi dan seorang konsultan neuroanestesi, Dr. Ida Bagus Krisna Jayasutawan. Om Swastiastu. Dan Dr. Imade Prema Putra, seorang lulusan baru yang sudah bekerja di dunia anestesiologi. Om Swastiastu. Di Bali ini. Ya. Halo, salam Balinestesia. Kalian disebut sebagai newcomer. Newcomer ya, Dok ya. Oke. Baru. Jadi sesuai topik hari ini ya, Dok, tentang burnout nih. Burnout di saat ini, di dewasa kali ini sudah sangat marak terjadi, apalagi isu mental yang sering dibawa oleh isu Kemenkes. Baru-baru ini ada yang mengalami gangguan. Jadi sebenarnya burnout itu apa sih, Dok? Untuk Dokter Prema dulu, Dok. Dari pengalamannya selama residensi dulu. Iya. Jadi mungkin sebelum kita bahas lebih tajam lagi ya tentang burnout. Jadi burnout itu apa sih? Ya. Jadi burnout itu suatu kelelahan ya, fisik ya, kemudian mental, emosional akibat dari stres yang berkepanjangan. Ya, mungkin nanti akan dijelaskan lagi lebih lengkap ya mengenai stres oleh Dr. Ida Bagus ya. Jadi burnout itu sebenarnya untuk saat ini bukan masalah di kita aja nih, di Bali aja, tapi global, Indonesia itu banyak sekali yang mengalami burnout. Ya, di global aja dari penelitian internasional The Lancet itu sekitar 50-60% itu orang-orang. Nah, ini penelitiannya untuk dokter yang menjalani pendidikan dokter spesialis. Residen ya. Itu mengalami kurang lebih 50-60%. Ya, dan di Indonesia sendiri ya kurang lebih sama ya, kurang lebih 50-70% yang mengalami burnout. Ya, dokter yang menjalani pendidikan dokter spesialis dan juga yang sudah lulus ya sebagai anesthesiologist. Ya. Untuk Dokter Ida Bagus nih kira-kira, Dok. Kan ini dari pandangan residen, dari pandangan sebagai tenaga pendidik nih, Dokter. Kira-kira burnout dalam residen ini memang beneran ada atau cuma yang dilihat di media-media itu terlalu dibesar-besarkan lah, Dok? Kira-kira pandangan seorang dosen itu seperti apa, Dok, tentang burnout? Kalau kita bicara burnout ya, sebenarnya ini sudah ada dari sejak lama. Memang harus aku itu ada gitu sebenarnya burnout itu. Jadi kalau kita bicara burnout ya, kita sih sebenarnya saya nggak terlalu ingin mendalami ya masalah ini bagaimana burnout dan lain sebagainya ya, hal-hal yang di luar ini ya. Tapi yang ingin saya bahas sedikit mengenai burnout ini adalah jika kita bicara masalah burnout ya, itu pasti diawali oleh stres. Iya. Benar. Nggak mungkin tanpa stres. Stres lah yang menyebabkan ini. Burnout ini cuma produk akhir. Ya. Kemudian sekarang gimana caranya kita supaya mengurangi atau menurunkan angka kejadian burnout? Kan kayak gitu ya. Kalau saya dari segi pengajar ya dikatakan gimana. Jadi saya ingin memberikan bekal gimana caranya kan gitu ya. Mungkin dari ya pengalaman sudah pernah kita menjalani sebagai seorang anestesi. Nah, kita balik lagi ya. Jadi burnout pangkalnya tuh biasanya stres. Stres secara definisi itu adalah suatu keadaan di mana hemostatis tubuh kita itu terancam. Nah, tergantung sekarang tubuh ini ya. Jadi baik itu batin dan lain sebagainya, ancamannya sebesar apa gitu lah. Dan bagaimana kita menanggapi ancaman tersebut. Makanya bisa dibagi jadi eustress, eustress dan distress. Burnout ini terjadi pada saat distress. Artinya tubuh itu atau batin itu tidak mampu lagi menerima atau mengelola stres yang datang atau ancaman yang datang gitulah. Tetapi stres itu bukan berarti harus kita hilangkan. Enggak, stres itu penting untuk ada.
Ya gitu. pasti Maka akan ini selalu ada, Dok, ya. iya dan selalu pasti ada kan. Ya, inilah yang disebut dengan eustress ketika tubuh itu mampu untuk mengelola stres itu dengan baik. Ini malah jadi motivasi. Inilah yang menyebabkan menjadi lebih baik dan lebih baik orang itu gitu loh. Menarik sekali tadi pernyataan dokter bahwasanya stres itu nggak bisa kita hindari, memang ada itu ya dok ya. Kira-kira kiat-kiat apa saja yang bisa kita terapkan nih dalam menangkal stres tersebut atau beradaptasi lah terhadap stres tersebut? Dokter Preman dulu. Ya, jadi kalau misalnya kita di dunia residensi nih ya, karena saya newcomer nih, baru fresh graduate, baru saja lulus, tentunya dunia residensi itu menjadi kenangan tersendiri ya bagi kita, mungkin bagi senior-senior kita juga ya. Jadi selama saya residensi itu sebenarnya yang menyebabkan terjadinya burnout itu ya, ada yang pertama dari individu kita sendiri ya. Apakah kita patient atau benar-benar sudah cinta terhadap apa yang akan kita geluti ya, misalnya kita sebagai dokter spesialis anestesiologi ya, dan kita menjalani pendidikan di dokter spesialis anestesiologi. Apakah benar-benar itu memang sudah passion kita ya? Kalau misalnya sudah passion kita ya, passion itu kita mempunyai rasa semangat atau motivasi ya, walaupun kita mengalami tantangan atau rintangan selama menjalani aktivitas tersebut ya, terutama kita menjalani pendidikan dokter spesialis, walaupun seberat apapun tantangannya ya, kalaupun sesuai passion ya, pasti akan bisa memanage stres yang akan menjadi stres yang lebih ke positif. Itu individu dok. Kira-kira individu. Yang dari luar ya, ada dong? Kemudian yang dari luar, dari dukungan keluarga ya, kemudian kalau misal kita residensi nih, kalau misalnya saya pribadi itu kan alumni Balin Indonesia ya, dari program studi anestesi dan juga rumah sakit pelayanan itu pun sudah melakukan kolaborasi ya, karena kita sebagai residensi itu kita yang pertama melakukan pendidikan ya, yang kedua melakukan pelayanan ya. Kedua hal ini harus berjalan beriringan dan tuntutannya tinggi sekali ya. Yang pertama di pendidikan ya, tuntutan akademik yang tinggi, kita harus lulus tepat waktu ya dengan nilai yang memuaskan ya. Kemudian dari pelayanan kita juga melakukan pelayanan terhadap pasien-pasien kita dengan harapan ya outcome-nya bagus ya. Nah, itu dua hal tersebut yang harus disupport oleh program studi dan juga Prof Murah sebagai rumah sakit pendidikan untuk memfasilitasi kita residennya. Pas saya residen tuh dilihat dari program jam jaga ya, jam jaga kalau misalnya kita disarankan ya itu tidak melebihi lebih dari 80 jam per minggu ya, sedangkan dari kita Balin Indonesia itu dalam waktu seminggu itu 72 jam ya. Jadi misalnya kita stase IGD ya, stase IGD itu kita jaga 24 jam ya, kemudian setelah itu lepas jaga. Itu adalah suatu kondisi lingkungan tempat kita melakukan pendidikan dan pelayanan yang sangat mendukung supaya tidak terjadinya burnout ya. Kemudian yang kedua stase IBS, instalasi bedah sentral ya. Kita kalau misalnya dihitung-hitung, kalau misalnya kita stase IBS itu 40 jam seminggu ya. Kalau misalnya ditambah dengan oka sore sampai malam itu kurang lebih ya 60 sampai 70 jam lah ya, di bawah 80 per minggu ya, masih di bawah 80. Dan itu suasana dari program studi dan rumah sakit pelayanan yang mendukung kita supaya tidak mengalami kelelahan itu, kelelahan secara fisik, kelelahan secara mental dan emosional ya. Selain itu waktu stase juga, waktu stase itu tidak lebih di 2 minggu ya. Kadang kan kita melewati stase yang berat sekali selama 2 minggu. Nah, misalnya stase dokter Ida Bagus nih, misalnya di stase neuroanestesi. Nah, selama 2 minggu itu menjalani stase yang menguras secara fisik, mental dan emosional. Nah, setelah itu akan diganti dengan stase yang lebih santai ya.
Ya seperti itulah kiat-kiat dukungan dari program studi ya. Selain itu banyak seperti ekstrakurikuler ya, ada mindfulness ya, kemudian ada ekstrakurikuler yang lainnya juga. Ya, oke. Untuk dokter itu bagus dok. Tadi kan kita dari dunia residen pendidikan dan pelayanan. Kalau misalnya dari seorang neuroanestesi misalnya, kan lebih ke pelayanan dokter. Memang pendidikan mengajar. Kira-kira setelah jadi dokter anestesi, apakah burnout itu akan tetap muncul dok? Kira-kira apa sih kiat-kiatnya untuk kita bisa menangani atau menangkal terbentuknya burnout? Ini ya Dr. Charles ya. Kalau apakah tetap akan muncul? Ya kita berusaha supaya itu tidak muncul, kan kayak gitu kan? Yeah. Nah untuk mengerti sekarang itu balik ke yang saya ceritakan tadi. Benar yang dikatakan oleh Prema, kalau dari sudut pendidikan itu sudah dilakukan macam-macam lah, jam jaga, pengaturan, itu kan semua faktor yang di luar kendali seseorang. Gini, saya balik dulu ya. Jadi dalam kehidupan ini ada dua hal. Ada sesuatu yang bisa kita kendalikan, sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan ini biasanya dikendalikan oleh orang lain. Ya seperti tadi itu jadwal jaga dan lain. Nah sebagai kita, kan ini saya ingin menjawab pertanyaan Dr. Charles bagaimana caranya supaya burnout itu tidak muncul gitu. Ya. Nah hal yang paling utama, yang lebih utama adalah bagaimana kita memanage diri kita. Itu yang lebih utama. Sehingga stres itu tetap datang, tapi buat stres itu dia menjadi eustress gitu loh. Jangan dibuat dia di stres. Nah, sebenarnya leluhur kita itu sudah memberikan teknik ini. Kalau saya ya sering membaca skrip-skrip lama, skrip-skrip kuno, ya, saya yakin juga ya di Sumatera, Jawa, apalagi di Bali yang jelas sudah saya baca, itu sebenarnya kita sudah diwarisi suatu teknik bagaimana caranya supaya kita itu bisa terus mempertahankan stres itu ada dalam eustress. Ya paling nggak teruslah dia dalam eustress. Inilah yang bisa, teknik ini sebenarnya bisa memperbaiki coping mechanism seseorang. Jadi coping mechanism itulah hal yang bisa menyebabkan kita mengatur stresor itu sehingga dia bisa tetap berada dalam eustress, sehingga dia motivate terus gitu loh. Nah teknik ini di skrip-skrip kuno ini, warisan leluhur ini itu sering kali sekarang ini dipopulerkan di barat dengan kata mindfulness. Nah, padahal sebenarnya itu sudah ada dari dulu di Indonesia. Seperti itu. Ya kita itu pewarisnya gitu loh. Sudah diwarisin dari dulu gitu. Ya cuman ya biasalah mungkin karena kesibukan kita jadi agak lupa dengan warisan-warisan leluhur seperti itu. Ya. Mungkin untuk teman-teman penonton nanti semuanya, kita bahwasanya di Residen Anestesi ini kita kan sudah menjalani adanya satu kegiatan yang berbasis mindfulness ini ya dok ya, yaitu di setiap Sabtu yaitu olah perhatian murni. Boleh dok sedikit diceritakan apa sih yang kita lakukan selama hari Sabtu itu dok? Oh iya. Jadi gini ya, jadi sebenarnya saya itu sudah praktis mindfulness ini sejak tahun 2000 ya. Jadi sudah hampir berapa tahun itu ya? 24 tahunan. 24 tahun yang lalu. Jadi selama saya mempraktiskan itu akhirnya saya sadari, oh ini sebenarnya warisan. Dan itu sangat membantu saya dalam kehidupan. Nah hal inilah akhirnya yang saya berusaha untuk sharing ke teman-teman. Karena apa? Karena saya merasa ini membantu sekali dalam saya itu bisa tetap menjaga stresor saya dalam keadaan eustress ini gitu lah. Makanya itu saya ingin sharing. Itu kenapa saya ngajak teman-teman ya residensi yang berminat gitu untuk latihan mindfulness bersama. Jadi gini, mindfulness itu kalau saya itu bukan sesuatu yang kita baca kemudian kita bisa. Nah, saya umpamakan seperti naik sepeda. Kalau Dr. Charles mau naik sepeda, apakah dengan membaca buku saja Dr. Charles langsung bisa naik sepeda? Nggak bisa kan? Nah, begitu juga dengan mindfulness, gitu ya. Jadi kita itu harus belajar dulu sebentar, belajar sampai bisa aja naik sepeda, ya, sampai bisa aja mindfulness. Setelah itu baru kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari.
Ya kalau kita tentunya bisa digunakan untuk pada saat kita melakukan anestesi seperti itu. Jadi disinilah di hari Sabtu itu saya ingin sharing ke mereka. Saya ada beberapa dari pengalaman ya, juga mulai senior-senior yang ada di sini juga ya, yang juga sama-sama ngajarin saya juga, sama-sama belajar mindfulness. Itu trik-trik atau cara-cara bagaimana kita bisa dengan cepat belajar mindfulness ini. Ya, jadi kita awali biasanya dengan meditasi duduk biasanya. Nah, karena di meditasi duduk tuh awalnya kita mengenal pikiran dulu. Oh ini loh yang namanya pikiran. Oh ini loh namanya perasaan sedih. Oh ini yang namanya emosi. Itu berasa tuh belajar tuh. Pelan-pelan baru kita meditasi jalan. Nah meditasi jalan ini sebagai jembatan supaya nanti kemampuan kita di meditasi duduk ini bisa kita lakukan pada saat kita sedang melakukan aktivitas. Dan akhirnya tujuan akhirnya bisa pada saat kita melakukan anestesi. Nah, dan coping mekanismenya kita jadi baik. Menarik sekali tentang penerapan ini, Dok. Sesuai dengan yang tadi Dr. Prema bilang, bahwasanya burnout ini udah memang 50-60% di dunia. Bahkan di Indonesia sendiri juga sangat besar. Apalagi ada baiknya mindfulness ini kalau sudah diterapkan nantinya, Dok ya. Jadi untuk Dr. Prema, kira-kira Dok, dari penerapan mindfulness sama burnout ini, ada nggak faktor lain yang bisa kita ambil pelajari untuk? Ya. Jadi kan tadi sudah dijelaskan dari individu, dari kita, ya, untuk mengelola stres itu, ya, agar menjadi stres yang positif, ya, dengan mindfulness, ya. Faktor-faktor lain di luar kita sebagai individu itu ada faktor luar, ya, misalnya yang pertama dukungan dari keluarga, ya, selama kita menjalani pendidikan dokter spesialis atau nanti pada saat kita udah kerja, ya, karena kan ini profesi kita akan jalani seumur hidup, ya. Jadi di awal itu kita harus sudah mendapatkan dukungan keluarga penuh, ya, bagaimana sih pendidikan dokter spesialis itu, bagaimana sih dunia anestesi itu. Nah, kalau misalnya keluarga sudah tahu dan maklum dan mendukung kita terjun ke sini, baru kita ambil. Gitu. Kemudian faktor-faktor lainnya, ya, seperti tadi kalau misalnya kita di dunia residensi, ya, faktor pendidikan dan pelayanan, ya, dari program studi dan juga rumah sakit pelayanan itu mendukung penuh dengan segala sistem yang sudah dibuat oleh program studi dan rumah sakit pendidikan, ya. Kemudian dari program studi juga selain jadwal jam kerja dan jam pendidikan itu sudah diberikan seperti ekstrakurikuler, ya, dan itu pastinya sesuai dengan hobi dan minat. Ya, dengan itu teman-teman yang sudah mengalami kelelahan secara fisik, mental, dan emosional di dunia pelayanan dan pendidikan, nah, bisa melakukan refreshing misalnya, ya, coping mekanismenya, ya. Kemudian hal lainnya itu seperti hubungan dengan teman-teman sekitar, rekan kerja, ya. Misalnya kumpul dengan teman-teman yang senasib, ya, misalnya residen anestesi juga, ya, untuk sharing pengalaman selama pembiusan atau di luar pembiusan. Itu juga sebagai satu bentuk dukungan dari teman-teman dan rekan kerja nantinya, seperti itu. Bagus, menarik sekali sebenarnya tentang bagaimana kita mengelola dari dalam diri sendiri. Pengaruh dari tempat kerja, bahkan dari lingkungan juga berpengaruh, keluarga juga. Ya, keluarga dan lingkungan teman-teman. Dari Dokter Ida bagus nih untuk yang terakhir, Dok. Kira-kira ada nggak nasihat untuk kita di dunia keresidenan? Bagaimana kita menerapkan nih mindfulness ini supaya mengurangi lah stresor tersebut atau mengurangi angka burnout nanti? Saya pingin kalau pesan, ya, supaya pesan itu kan supaya mudah diingat, ya. Nah, mungkin saya akan mengatakan seperti ini. It will pass. Semua ini pasti akan berlalu. Apapun itu. Semua ini pasti akan berlalu. Ya, residensi, stresor, semua pasti akan berlalu. Tidak ada yang abadi. Ya. It will pass. Jadi jalanin aja. Sadari pada saat kita menjalaninya. Maka itu akan terasa sangat
rileks, tenang, damai. Ya memang hidup memang seperti itu. Jalanin aja sudah. It will pass. Apa rasa sedih, rasa senang, ya enjoy it. Gitu loh, enjoy it. Semua emosi, semua stres itu tetap ada ya, Dok, tetap ya. ada. Kita nikmati, kita sadari, dan kita tahu bahwa ini akan berlalu. Ketika kita menyadari ini akan berlalu, maka kita akan menjadi jauh lebih bisa mengendalikan itu. Nah, di sinilah peran mindfulness itu, ya. Gimana caranya? Mindful, gitu loh, belajar mindful dulu, gitu. Tenanglah kita menjalaninya. Ya, Gitu, jadi ya. mungkin inilah untuk menutup ya. Jadi sedikit saya bisa merekap dari pembicaraan kita untuk episode kali ini. Maksudnya stresor itu tetap ada loh ya, Dok. Bagaimana kita mengatur dalam diri sendiri, kemudian pengaruh dari lingkungan, keluarga itu juga mendukung supaya kita bisa mengelola stres ini supaya tidak menjadi burnout nanti ke depannya. Oke, demikianlah untuk podcast kali ini, untuk episode kali ini. Jadi sebelum nanti saya menutup semuanya, nanti saya akan memutarkan satu video untuk mengenang teman-teman kita yang dulu di dunia keresidenan lebih dulu berpulang. Beliau-beliau ini bukan dari karena burnout ataupun karena yang lain, tapi murni karena sakit. Untuk kesempatan kali ini kita semua doa bersama supaya beliau-beliau ini tenang di sana dan bisa bahagia nantinya. Ya, terima kasih Dr. Ida Bagus Krisna, Dr. Imadi Prema Putra untuk kali ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Oke, salam dari Indonesia.